Bapak, Ibu, dan saudara terkasih di dalam Kristus, salam sejahtera untuk kita semua. Kita bertemu lagi di dalam Sapaan Gembala edisi 2 Maret 2023. Sebelum kita bersama merenungkan Sabda Tuhan, marilah kita bersatu di dalam doa. Allah yang Maha Kasih, pada saat ini kami dengan segala keberadaan kami datang kepada Engkau. Tolonglah kami ya Tuhan, ilhami kami dengan roh-Mu, sehingga ketika kami merenungkan firman Tuhan, kami boleh berjumpa dengan Tuhan kami. Terima kasih ya Tuhan. Di dalam nama Tuhan Yesus Kristus, firman yang hidup, yang hadir di antara kami berdoa. Amin. Saudara-saudara yang terkasih, firman Tuhan untuk kita pada hari ini diambil dari kitab 2 Timotius pasalnya yang pertama, ayat 3 sampai 7. Demikianlah firman Tuhan. Aku mengucap syukur kepada Allah yang kulayani dengan hati nurani yang murni, seperti yang dilakukan nenek moyangku. Aku selalu mengingat engkau dalam permohonanku, baik siang ataupun malam. Apabila aku terkenang akan air matamu, aku ingin melihat engkau supaya penuhlah sukacitaku. Sebab aku teringat akan imanmu yang tulus ikhlas. Iman yang pertama-tama hidup di dalam nenekmu Lois dan di dalam ibumu Yunike. Dan aku yakin hidup juga di dalam dirimu. Karena itulah, kuperingatkan engkau untuk mengobarkan karunia Allah yang ada padamu melalui penumpangan tanganku atasmu. Sebab Allah memberikan kepada kita bukan roh ketakutan, melainkan roh yang membangkitkan kekuatan, kasih, dan penguasaan diri. Demikianlah sabda Tuhan. Saudara-saudara yang terkasih, pernahkah saudara merasa lelah di dalam pelayanan? Mungkin di rumah, mungkin di gereja, di tempat pekerjaan. Pernahkah saudara merasa lelah dan seperti kehilangan daya? Mungkin saudara-saudara berusaha untuk melakukan sesuatu yang baik, memperjuangkan kehendak Tuhan. Tapi apa yang saudara lakukan tampaknya seperti tidak membawa hasil apa-apa. Sementara apa yang bertentangan dengan kehendak Tuhan, apa yang jahat, apa yang merusak hidup, tampak seperti menang. Saudara-saudara, kalau saudara-saudara pernah merasakan hal tersebut, Timotius yang dikirimi surat oleh Paulus dalam bacaan hari ini, mungkin juga sedang merasakannya. Timotius sedang berhadapan dengan kelompok pengajar sesat. Dan sebagai seorang yang muda, Timotius merasa tidak banyak daya untuk menghadapi mereka. Dia masih muda, belum banyak pengalaman, kekuatannya mungkin tidak seberapa. Saudara-saudara, di dalam pengalaman ketidakberdayaan Timotius, di dalam rasa lelahnya, bersyukur bahwa di sini kita menemukan Timotius punya seorang teman, seorang kawan, seorang rekan, seorang keluarga, bapak rohaninya, Paulus. Paulus sendiri sebenarnya bukan tanpa kesusahan. Dia sendiri pun sedang menanggung kesusahan karena giatnya, ketekunannya di dalam memberitakan Injil Tuhan. Paulus ada dalam penjara. Tetapi di dalam segala kesusahannya, Paulus tetap menyapa Timotius dan memberikan kekuatan kepada Timotius. Dia hadir untuk Timotius melalui sepucuk surat. Apa yang Paulus katakan kepada Timotius? Yang pertama, saudara-saudara, dalam suratnya Paulus mengatakan bahwa dia mengingat Timotius. Di tengah pelayanan kita, ketika ada seorang teman yang mengatakan bahwa mereka mengingat kita, mungkin dalam doa mereka, mungkin dalam keseharian mereka. Saudara-saudara, bukankah itu adalah hal yang menyenangkan? Ketika kita merasa bahwa pelayanan kita tampaknya tidak membuahkan hasil, apa yang kita lakukan tampaknya tidak kurang bermakna.
Saudara-saudara, bukankah indah ketika ada seorang teman yang mengatakan bahwa mereka mengingat dan mereka mengetahui apa yang kita lakukan. Paulus mengatakan, ia mengetahui apa yang Timotius lakukan, dan ia tahu iman Timotius yang tulus ikhlas. Bahkan Paulus sangat ingin berjumpa dengan Timotius. Di tengah kelelahan, apa yang Paulus katakan seperti sebuah mata air yang melegakan bagi Timotius. Yang kedua, Paulus juga mengatakan bahwa di dalam menghadapi segala sesuatu itu, Timotius bukan kekurangan modal. Timotius punya sesuatu yang diwariskan dan sesuatu itu sangat kokoh. Itulah iman yang diberikan, yang diwariskan oleh neneknya Lois dan ibunya Eunike. Iman itu sudah hidup di dalam diri nenek dan ibunya, dan iman itu adalah iman yang teruji oleh waktu. Iman yang telah menolong neneknya dan ibunya. Dan iman yang sama Paulus katakan juga ada di dalam diri Timotius. Artinya ada sesuatu, ada modal yang sudah dipegang oleh Timotius. Dan yang ketiga, Paulus juga mengatakan bahwa melampaui itu semua ada roh dan karunia dari Allah yang berdiam bersama dengan Timotius. Bukan hanya orang-orang baik yang Tuhan sediakan. Bukan hanya hal-hal baik, tetapi roh kekuatannya sendiri. Itulah yang Tuhan sediakan untuk setiap orang yang Tuhan panggil untuk menjadi pelayannya. Paulus mengatakan roh yang diberikan Tuhan bukan roh ketakutan, tapi adalah roh kekuatan, kasih, dan pengendalian diri. Itulah modal yang Tuhan berikan dan ada di dalam diri Timotius. Saudara-saudara yang terkasih di dalam Tuhan, buat kita yang saat ini mungkin juga sedang merasakan letih, sedang merasakan putus asa di dalam pelayanan kita, dalam perjuangan kita untuk melakukan apa yang baik dan berkenan di hadapan Tuhan. Surat yang diberikan oleh Paulus kepada Timotius juga menjadi surat yang diberikan untuk kita. Ingatlah bahwa di dalam pelayanan kita ada Tuhan yang senantiasa menyertai dan memberikan kekuatan kepada kita. Ada banyak hal yang bisa kita jadikan ukuran keberhasilan. Ada orang yang mengukur keberhasilannya dari seberapa banyak atau seberapa besar hasilnya, seberapa tampak hasilnya. Tapi saudara-saudara, melampaui itu semua ada juga ukuran keberhasilan yang tidak kasat mata, yang diwujudkan lewat ketekunan, lewat pengendalian diri, lewat kesabaran, untuk setia mengikut panggilan Tuhan. Dan yang kedua, saudara-saudara, kalau hari ini kita melihat bagaimana Timotius bersyukur karena ada seorang rekan, seorang Paulus yang menjadi teman baginya di dalam pelayanan. Marilah kita juga menjadi rekan yang menguatkan rekan-rekan sepelayanan kita. Lihatlah anggota-anggota keluarga kita, rekan-rekan pelayanan kita di gereja, rekan-rekan kita di tempat pekerjaan atau dimanapun kita berada. Mungkin ada dari mereka yang pada saat ini sedang mengalami kesusahan atau keletihan. Saudara-saudara, hadirlah bagi mereka. Saling menopanglah, saling menguatkanlah. Tuhan beserta dengan kita. Kita berdoa. Kami bersyukur kepadamu ya Allah, karena di tengah pelayanan kami Engkau selalu hadir mendampingi kami. Bahkan Engkau juga memberikan kekuatan kepada kami hari lepas hari. Ya Tuhan, ajarkan kami untuk setia. Tolonglah kami untuk melihat kehadiran-Mu di dalam keseharian kami, sehingga ketika kami merasa lemah, kami merasa lelah, kami punya semangat, kami punya sukacita, karena kami tahu Tuhan tidak meninggalkan kami. Dan karena kami tahu bahwa apa yang kami kerjakan ini bukan untuk kepentingan kami sendiri, tapi kami mengerjakannya untuk Tuhan yang kami cintai. Kami berdoa untuk setiap orang yang pada saat ini sedang merasakan habis daya di dalam pelayanan mereka. Tuhan, tolonglah mereka, hadirlah bersama dengan mereka, kuatkanlah mereka, dan ajarkan kami untuk peka juga terhadap kehadiran mereka.
Bantulah kami ya Tuhan, untuk menjadi seorang rekan yang baik bagi mereka. Terima kasih Tuhan. Inilah kami, inilah hidup kami, yang kami persembahkan seluruhnya untuk kemuliaan Allah Bapa, Putra, dan Roh Kudus. Amin.